Shalom, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi berjumpa dalam renungan harian HKBP Batam Center. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Di akhir pekan ini, firman Tuhan kembali menyapa hidup Anda, dan semoga firman Tuhan ini boleh membawa kita berjalan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada renungan harian hari ini tertulis dalam Yohanes 16 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapa mengasihi semua orang. Firman Tuhan hari ini mau memberikan kepastian lagi dan lagi bahwa kasih mengalahkan segalanya. Kasih ada di atas segalanya. Dan hari ini kita mau semakin dimantapkan bahwa Bapa mengasihi semua orang. Dia mengasihi Anda, Dia mengasihi saya, Dia mengasihi kita semuanya. Namun ada yang perlu kita ketahui juga. Sekalipun dikatakan bahwa Bapa, Tuhan mengasihi semua umatnya, tapi Bapa memiliki kasih yang jauh lebih lagi kepada orang-orang yang ada di jalur Dia. Maksudnya bagaimana? Apakah Tuhan itu pilih kasih? Tidak. Tapi ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang ada di jalur Dia? Ada kasih yang khusus bagi mereka yang ikut jalur Tuhan, ikut jalur Kristus. Ini sekali lagi bukan berbicara tentang pilih kasih, tapi ini berbicara tentang orang-orang yang hidupnya diperdamaikan di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Orang-orang yang tentu mengasihi Dia. Orang-orang, para jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan. Apalagi dia setia sekalipun mungkin hidupnya sedang dalam kesulitan, sedang dalam kesusahan. Wah, di mana-mana ada banyak persoalan dalam hidup kita. Tapi apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Orang-orang yang seperti itulah yang tentu ada jalur khusus bagi Tuhan. Ini sekali lagi penekanannya bukan tentang pilih kasih, tapi apakah kita mau mendapatkan berkat yang lebih dan lebih lagi, kasih yang lebih dan lebih lagi, ikuti jalur Tuhan. Sebaliknya, kalau kita hanya beranggapan ya Tuhan mengasihi saya walaupun saya jahat, ya benar sekali, orang jahat pun dikasihi Tuhan. Tapi kalau dia tetap setia dalam kejahatannya, kalau dia tetap setia di dalam dosanya, mohon maaf, kasih itu bisa akan berhenti. Lalu apakah Tuhan tidak stabil mengasihi? Bukan. Tetapi orang yang berdosa juga pasti akan dihukum. Firman Tuhan juga katakan ya, sebab upah dosa ialah maut. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan sepele dengan kasih Kristus. Ini juga bukti dan juga bentuk bahwa kita mempercayai Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih kepada Yesus akan menimbulkan bahwa Bapa mengasihi kita. Sekalipun konsepnya kita sudah tahu ya, bukan karena kita mengasihi Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita. Sesungguhnya sekalipun kita mengasihi Kristus, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ayolah, sadarlah bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Maka tetap kita pakailah kasih ini di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kasih adalah tanggapan dari kasih. Ya, hidup kita harus dipenuhi dengan kasih. Ini juga bentuk bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, ini artinya menimbulkan atau menyatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab kita mengasihi Dia, maka kasih adalah tanggapan dari kasih. Tetap hidup dalam kasih, tetap mengasihi, selamat mengasihi. Saya mengasihi Anda, kita mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.